Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Perkenalkan saya Ganes Hadi Sidik dengan NIM 2502001021407 di kelas Cybersecurity Management MC827 tentang analisis cybersecurity management pada era digital. Latar belakang, perkembangan teknologi digital meningkatkan ketergantungan organisasi pada sistem informasi. Aktivitas seperti komunikasi, transaksi, penyimpanan data, dan layanan publik banyak dilakukan secara digital. Kemajuan teknologi juga meningkatkan risiko ancaman cyber yang semakin kompleks. Organisasi membutuhkan penerapan cybersecurity untuk melindungi data, sistem, dan layanan digital. Keamanan cyber menjadi bagian penting dari manajemen organisasi modern. Konsep dasar cybersecurity. Cybersecurity adalah upaya melindungi sistem, jaringan, aplikasi, dan data dari akses tidak sah, penyalahgunaan, maupun gangguan. Prinsip utamanya ada confidentiality atau menjaga kerahasiaan data, integrity, menjaga keakuratan dan keutuhan data, availability, memastikan data dan sistem selalu tersedia saat dibutuhkan. Tren global ancaman cyber. Tren ancaman saat ini ada phishing, ransomware, kebocoran data, serangan rantai pasok perangkat lunak, lalu ada penyalahgunaan artificial intelligence, dan ancaman pada layanan cloud dan perangkat mobile. Kondisi di Indonesia, menurut BSSN, ancaman cyber terus meningkat dalam bentuk anomali trafik, web defacement, phishing, ransomware, dan kebocoran data. Elemen dan aspek cybersecurity. Elemen penting kebijakan keamanan data, kontrol akses, monitoring sistem, backup data, penanganan insiden, dan keamanan jaringan. Aspek utamanya ada satu ada people, kedua ada proses, ketiga ada teknologi. Ketiga aspek harus berjalan secara seimbang agar keamanan cyber berjalan efektif. Security risk policy dan governance. Security risk, risiko yang muncul ketika ancaman memanfaatkan kerentanan sistem. Policy, ada pedoman yang mengatur penerapan keamanan informasi. Governance, mekanisme pengawasan agar kebijakan keamanan dijalankan secara konsisten. Tujuannya untuk mengurangi risiko, melindungi aset informasi, dan menjaga keberlangsungan operasional organisasi. Information classification dan privacy. Information classification, pengelolaan data berdasarkan tingkat sensitivitas. Contohnya, ada public, internal, confidential, dan restricted. Privacy, pelindungan hak individu atas data pribadi. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ragam ancaman serangan cyber. Ancaman yang umum terjadi yaitu ada phishing, malware, ransomware, special engineering, DDoS, dan pencurian data. Respons yang diperlukan bisa menggunakan autentifikasi 2 faktor, pembaruan sistem, monitoring aktivitas, backup data, dan edukasi pengguna. Ragam ancaman serangan cyber. Manfaat AI dalam cyber. Security. Ada deteksi anomali jaringan, identifikasi ancaman secara cepat, analisis pola serangan, dan monitoring otomatis. Risiko AI, kebocoran data pelatihan, penyalahgunaan AI untuk serangan cyber, phishing yang lebih meyakinkan. Solusinya, pembatasan akses data, klasifikasi data, evaluasi model AI, dan pengawasan manusia. Kesimpulannya, cybersecurity merupakan kebutuhan penting dalam organisasi modern. Keamanan cyber melibatkan aspek people, proses, dan teknologi. Ancaman cyber terus berkembang, sehingga diperlukan pengelolaan risiko yang baik. Information classification dan privasi penting untuk perlindungan data. Artificial intelligence juga dapat meningkatkan keamanan, tetapi juga memerlukan pengelolaan risiko yang tepat. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.